Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Krisnadi dengan NIM 2015-10-10-15 dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tugas transformasi data. Pada tugas transformasi data ini, saya menggunakan dua dataset. Yang pertama, saya menggunakan library pada tampilan seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, berikut adalah tampilan isi data dari dataset, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, pada transformasi data, kita perlu mencari missing value. Kita dapat menggunakan sintaks sebagai berikut ini. Pada tampilan, diketahui bahwa dataset ini tidak memiliki missing value. Dibuktikan dengan nilai 0. Untuk selanjutnya ialah outlier test. Pada outlier test ini, sebelumnya saya akan melakukan penghapusan kolom atau drop pada kolom city dan country. Hal ini dilakukan karena kolom city dan country bukanlah kolom yang memiliki data angka atau numerik. Adapun tampilan setelah dataset di drop sebagai berikut ini. Selanjutnya, kita lakukan visualisasi outlier. Adapun sintaks yang dapat digunakan untuk visualisasi outlier ialah sebagai berikut ini. Berikut adalah diagram dari visualisasi outlier. Selanjutnya ialah presentase dari outlier. Pada presentasi outlier ini, saya menggunakan sintaks sebagai berikut ini. Berdasarkan hasil dari sintaks ini, diketahui bahwa kolom yang memiliki outlier paling kecil ialah kolom food dan kolom climate. Sedangkan kolom yang memiliki outlier yang paling besar ialah kolom Instagramability dengan outlier sebesar 9,52%. Selanjutnya, saya melakukan binding data. Binding data dilakukan pada kolom remote connection average Wi-Fi speed dan kolom coworking spaces number of coworking spaces. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui apa maksud dari kedua kolom ini. Adapun sintaks yang dilakukan sebagai berikut ini. Lalu berikutnya kita menentukan kategori dari binding data tersebut. Yang pertama, untuk binding data yang pertama kita menggunakan kategori 1, di mana yaitu adalah average, fast, and very fast. Di mana pengkategorian ini akan dimasukkan pada kolom internet. Di mana kolom internet ini merepresentasikan kategori dari remote connection atau kolom remote connection ini. Hal yang sama juga terjadi pada binding data yang kedua, di mana akan dibentuk tiga kategori juga, yaitu few, average, and many, di mana terdapat coworking spaces atau kolom coworking spaces yang akan merepresentasikan kolom coworking spaces number of coworking spaces. Lalu kita tampilkan seperti pada tampilan berikut ini, di mana pada tampilan ini terdapat dua kolom baru, yaitu internet dan coworking spaces, di mana internet merepresentasikan kolom remote connection yang berupa angka. Di sini direpresentasikan dengan sebuah kategori. Hal yang sama juga terjadi pada kolom coworking spaces, seperti pada tampilan berikut ini. Pada dataset kedua, saya menggunakan library yang sama dengan dataset pertama. Selanjutnya saya tampilkan isi dari dataset sebagai berikut ini. Untuk selanjutnya, saya melakukan drop atau penghapusan kolom volcano image, karena kolom volcano image memiliki sebuah value berupa link. Lalu pada tahap berikutnya, saya melakukan split atau pemisahan satu kolom menjadi dua kolom, yaitu pada kolom summit and elevation. Hal ini dilakukan karena kolom summit and elevation memiliki dua nilai yang bisa dipecah, yaitu menjadi kolom summit dan kolom elevation. Berikut tampilan setelah di split. Pada transformasi data, kita perlu mencari apakah dataset 2 ini memiliki missing value atau tidak. Lalu kita gunakan sintaks sebagai berikut ini, sehingga diketahuilah bahwa dataset 2 ini memiliki cukup banyak missing value. Pertama, saya mencari missing value dari country.
dari kolom country. Setelah saya mencari seperti menggunakan sintak ini, diketahui bahwa tuple dengan volcanonym arc memiliki missing value yang cukup banyak. Dan terjawab sudah bahwa missing value yang terjadi pada country, region, last eruption, dan lain-lain berada pada tuple arc, seperti pada tampilan. Selanjutnya, saya melakukan transformasi data, yaitu imputasi data. Input yang saya gunakan ialah imputasi data nilai suka-suka atau arbiter. Adapun sintak yang saya gunakan untuk imputasi data nilai suka-suka atau arbiter seperti pada tampilan berikut ini. Dan ini merupakan hasil dari penginputan atau imputasi nilai suka-suka atau arbiter. Selanjutnya kita cek kembali apakah terdapat missing data pada dataset 2 ini, dan ya, masih terdapat missing data yaitu pada 4 kolom population seperti pada tampilan ini. Untuk selanjutnya, untuk value dari population ini, kolom-kolom population ini, saya menggunakan imputasi random sample. Adapun sintak yang saya gunakan seperti pada tampilan berikut ini. Lalu alasan kenapa saya menggunakan imputasi random sample ialah karena data yang atau missing value yang terjadi sangatlah banyak. Seperti yang kita lihat di sini pada kolom population, semuanya telah terisi. Lalu untuk lebih pasti, kita dapat melakukan pengecekan seperti sebelumnya. Dan ketahui bahwa tidak ada missing value. Selanjutnya, kita melakukan tes outlier pada dataset 2. Pada dataset 2, hampir sebagian besar kolomnya merupakan kolom yang tidak numerik atau tidak mengandung angka. Nah, tetapi masih terdapat kolom population within 5 km, population within 10 km, population within 30 km, and kolom population within 100 km yang merupakan kolom yang mengandung angka atau numerik. Sehingga kita hanya menggunakan keempat kolom ini saja. Adapun tampilan sintak dan tampilan dari hasilnya sebagai berikut ini. Untuk selanjutnya, kita lakukan visualisasi outlier. Visualisasi outlier menggunakan sintak sebagai berikut ini. Dan adapun tampilan dari visualisasi outlier sebagai berikut ini. Untuk selanjutnya, saya mencari persentase dari outliernya untuk masing-masing keempat kolom menggunakan sintak sebagai berikut ini. Melihat dari persentase outliernya, dapat disimpulkan bahwa kolom population within 100 km memiliki outlier yang paling kecil, yaitu 12,21%, sedangkan kolom population within 5 km memiliki outlier yang paling besar, yaitu 18,52%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dataset 2 memiliki outlier yang lebih banyak ketimbang dataset pertama, dan juga data kedua awalnya memiliki missing value yang sangat banyak dibandingkan dengan dataset pertama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.